Oke Bu ya, ini bagaimana Ibu ya menanggapi nih sikap masyarakat yang menolak ketika dikuburkan di daerah mereka dan juga keluarga yang tidak bisa ikut untuk penyelenggaraan jenazah ini? Jadi sinilah pentingnya ya, ilmu agama, bagaimana kita harus bersikap di dalam kehidupan setiap saat. Bagaimana kita menolak, apa alasan kita menolak. Di sisi Allah, orang-orang yang beriman, yang mati, yang meninggal dalam keadaan seperti ini, mereka termasuk orang yang syahid. Bukankah? Mungkin ada dua hadis yang ingin saya katakan. Yang pertama hadis Nabi mengatakan asyuhada khams. Syuhada khamsun. Orang-orang yang syahid itu ada 5. Yang pertama disebut Nabi al-mat'un, orang yang meninggal dalam keadaan wabah. Kemudian ada hadis lain mengatakan ma ta'udduna syuhada fikum. Siapa saja yang kalian anggap sebagai orang-orang yang syahid di tengah kalian. Kata sahabat, qalu, mereka mengatakan orang yang meninggal di jalan Allah dalam perang. Kata Nabi, idzan, kalau demikian sedikit sekali syuhada di kalangan umatku, kata Nabi. Terus siapa ya Rasul? Di antaranya man mata fit ta'un, siapa yang meninggal dalam keadaan kena wabah, maka dia adalah orang yang syahid. Hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha lagi. Apabila suatu wabah terjangkit suatu daerah, fayamkuthu, dia menetap fi baladihi, di negerinya. Dalam riwayat Imam Ahmad fi baitihi, di rumahnya. Dia meninggal. Atau malah ada riwayat, ada pendapat ulama tidak meninggal, maka orang itu mendapatkan ajrus syahid, pahala orang yang syahid. Sekarang berkubur orang seperti itu di tengah kita, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai macam cara yang telah dijamin tadi penularannya terhenti, tidak mungkin akan sampai selama kita ikuti protap yang seperti itu. Maka MUI telah mengeluarkan fatwa bagaimana menyelenggarakan jenazah yang kena wabah, fatwa nomor 18 dan sebagainya. Sudah ada petunjuk secara umum dan sudah dijabarkan oleh Kementerian Kesehatan, ada panduan-panduan gambar-gambar yang terambil dari fatwa itu semuanya. Sekarang apa lagi yang kita tolak? Mereka adalah orang-orang syahid yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak malu menolak orang seperti itu berkubur di tengah-tengah kita? Tidak ada potensi lagi untuk menular dan berbagai macam. Saya himbau kepada keluarga, benar, kita kan juga ada kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Siapa yang tidak sedih? Siapa yang tidak merasa perih ketika melihat keluarga kita seperti itu? Tetapi Islam menjaga kehidupan yang pasti ada, itu lebih didahulukan. Beliau telah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan. Inilah qadar Allah yang terjadi. Di sinilah kita letakkan iman kita kepada qadar Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa tugas kita lagi? Kita tidak bisa mengembalikan nyawa yang telah pergi. Kita disuruh menjaga nyawa yang masih ada. Nah, apa yang akan kita dahulukan? Nah, karena itu kalau ada arahan, jangan terlibat kecuali orang-orang yang diizinkan. Satu keluarga yang memakai peralatan-peralatan khusus, kita patuhi hal itu. Karena itu bagian dari petunjuk syariat kita. Jadi sangat, saya rasa mudah-mudahan di Sumatera Barat tidak ya. Mudah-mudahan di Sumatera Barat tidak. Kalau memang selama ini kita sering bermajlis ta'lim, selama ini kita mengatakan punya adat bersama syarak-syarak bersama kitabullah, betulkah ilmu itu ada sekarang? Sekarang ujian untuk umat. Apakah betul ilmu yang selama ini kita dengungkan kemana-mana, kita hadir di dalam berbagai majlis, ada atau tidak? Atau jangan-jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Disinilah kita diuji kalau wabah keluar telinga kiri masih untung ya, masih lewat juga. Masih ada ketinggalan sedikit ya.